Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Sumber energi adalah salah satu kebutuhan primer yang wajib terpenuhi. Roda peradaban, sistem ekonomi, industrialisasi, transportasi, dan segala aktivitas manusia harus terus diputar. Yang pastinya hanyalah sumber energi yang dapat terus memutar roda peradaban ekonomi suatu bangsa. Sebut saja sumber energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang saat ini menyumbang dan memberi daya sekitar 83% kebutuhan energi global, terutama listrik, dan 17% sisanya adalah energi nuklir, hidroelektrik, tenaga angin, dan tenaga surya. Tapi diketahui, sumber energi seperti fosil atau nuklir sangatlah terbatas. Seiring waktu mereka akan terus berkurang. Untuk itu, kita dituntut untuk mencari sumber energi potensial lain yang jauh lebih melimpah, murah, dan tentunya ramah lingkungan. Dan tahukah Anda, dari segala kandidat energi masa depan yang paling potensial adalah energi fusi nuklir, layaknya fusi nuklir di matahari. Seperti yang kita tahu, energi super melimpah yang dipancarkan matahari telah berusia sekitar 13,8 miliar tahun dan terus menyala hingga saat ini. Energi tersebut sangatlah besar dan merupakan sumber energi terbesar di tata surya kita. Maka dari itu, sejak ribuan tahun lalu umat manusia telah mengagungkan kekuatan dan energi matahari. Bahkan peradaban masa lalu menganggap dewa matahari sebagai sosok religius tertinggi. Dan hingga kini, faktanya manusia terus berupaya untuk dapat mengendalikan dan menjinakkan sumber energi maha dahsyat tersebut. Tapi hingga detik ini belum ada yang dapat menaklukkan dan menjinakkannya. Upaya penciptaan plasma fusi helium layaknya fusi di matahari masih tampak suram dan masih sangat jauh untuk mendapatkan titik terang. Ratusan miliar dolar telah digelontorkan oleh negara-negara kaya yang menaungi beberapa lembaga riset ternama di dunia. Lebih dari 3 dekade penelitian intens dan mendalam. Tapi tetap saja kita belum mendapatkan resep yang pas untuk mengendalikan plasma stabil fusi untuk digunakan sebagai sumber energi masa depan. Lantas, apa ya yang membuat para ilmuwan sangat kesulitan untuk membuat fusi matahari buatan yang stabil dan dapat menopang dirinya sendiri sehingga dapat memancarkan dan menahan energi yang kontinu? Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas masalah utama pengembangan teknologi artificial sun yang masih sangat sulit diwujudkan. Dan untuk lebih jelasnya, silahkan tonton videonya dan jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Artificial Sun Project atau proyek matahari buatan adalah sebuah proyek untuk menciptakan plasma panas layaknya plasma fusi matahari yang dapat bersuhu hingga 150 juta derajat Celcius yang umumnya diciptakan dan direaksikan dalam reaktor fusi yang disebut dengan reaktor tokamak, sebuah perangkat atau wadah yang dirakit dari berbagai logam khusus dan medan magnet toroidal super kuat. Medan magnet tokamak berfungsi sebagai penahan atau pengurung plasma super panas hingga bersuhu 150 juta derajat Celcius. Karena kita tahu, hanya medan magnetlah yang sanggup menyentuh panas sebesar itu. Karena tak akan ada logam atau material yang sanggup berinteraksi dengan panas sebesar itu. Dan seandainya nanti proyek ini berhasil dan dapat menciptakan energi fusi yang stabil yang dapat menopang dirinya sendiri, layaknya fusi matahari, panas-panas super potensial yang dihasilkan akan dapat digunakan untuk ditransfer pada bejana uap untuk memproduksi uap guna memutar turbin generator dan menghasilkan listrik. Dan diketahui energi fusi stabil nantinya akan jauh lebih murah, efisien, dan bertahan lama. Dan tentunya sangat ramah lingkungan. Plasma fusi hanya menggunakan isotop hidrogen tritium dan deuterium yang kemudian akan dipadukan atau fusion dengan mengionisasi muatannya dengan cara mengalirkan listrik yang sangat kuat. Proses ionisasi akan menggabungkan isotop deuterium dan tritium hingga menghasilkan suhu minimal fusi yakni 7 juta Kelvin. Isotop deuterium dan tritium akan fusion hingga membentuk plasma helium. Yang diketahui, plasma ini jauh lebih ramah lingkungan daripada produk energi lainnya. Karena plasma atau pereaksian fusi hanya menghasilkan emisi tritium dan neutron dan tak akan menghasilkan polusi layaknya bahan fosil atau limbah nuklir berat seperti reaktor nuklir fisi. Dan tahukah Anda, proyek artificial sun sangatlah super mahal.
para pengembang harus menciptakan perangkat besar dengan berat ribuan ton yang disebut reaktor tokamak untuk mengurung plasma. Reaktor tokamak dibangun dari bahan-bahan super kuat dan mahal. Setiap perangkat tokamak dapat berharga miliaran dolar atau puluhan triliun rupiah. Dan yang terbesar saat ini masih dibangun adalah reaktor tokamak ITER. Asal Anda tahu, selama pengembangan proyek artificial sun yang diketahui telah berjalan sejak era tahun 70-an, para ilmuwan dan insinyur diketahui telah berhasil menciptakan plasma panas, sebut saja Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan salah satunya adalah Cina, yang diketahui dapat menghasilkan plasma panas fusi hingga 150 juta derajat Celcius, bahkan jauh lebih panas daripada inti matahari. Namun keberhasilan tersebut sepertinya masih jauh dari harapan untuk mewujudkan mimpi kita, yakni memanen energi potensial fusi matahari buatan. Karena faktanya, plasma panas helium yang tercipta hanyalah plasma ringan yang tidak stabil, yang tidak dapat menopang dirinya sendiri, dan hanya dapat bertahan beberapa menit sebelum kemudian menghilang dan lenyap begitu saja. Hal itu sangat jauh berbeda dengan plasma fusi helium di matahari yang super stabil, hingga energinya dapat terpancar secara kontinu dan terus-menerus. Proses pembakaran fusi matahari super stabil hingga reaksi fusi yang tercipta dapat menopang dirinya sendiri, dan kondisi seperti itu yang saat ini belum bisa diwujudkan. Dan sekali lagi, hal itu menegaskan bahwasannya karya Tuhan faktanya jauh lebih sempurna daripada karya manusia. Tahukah Anda apa ya yang membuat plasma fusi helium buatan manusia sangatlah lemah, tidak stabil, hingga sulit untuk menopang kinerja fusinya sendiri? Dan hal yang paling mendasar atau merupakan problema utama adalah struktur plasma yang tercipta. Diketahui, plasma yang diciptakan manusia memiliki densitas atau kerapatan atau kepadatan yang rendah, yang artinya plasma tersebut bermassa rendah atau ringan. Dengan densitas atau massa yang rendah, proses pembakaran isotop hidrogen deuterium dan tritium dalam fusi hingga menjadi helium tak akan bisa bertahan lama. Plasma tersebut tak akan stabil dan akan menghilang dalam hitungan menit. Hal yang jauh berbeda dengan densitas juga massa plasma matahari dengan kepadatan dan massa super tinggi, yang notabene massa matahari setara seluruh planet di tata surya kita jika mereka digabung menjadi satu. Dengan densitas dan massa yang tinggi, matahari dapat terus menyala dalam reaksi fusi, bahkan untuk tempo miliaran tahun ke depan. Reaksi fusi matahari akan terhenti ketika isotop hidrogen sebagai bahan bakar utama telah habis. Ya, kunci pembakaran plasma fusi adalah bahan bakar, yakni isotop hidrogen. Dan jika benar bahwa kunci utama dalam proses fusi nuklir adalah kelimpahan bahan bakar yang tersusun dalam densitas dan massa matahari, lalu kenapa ya para ilmuwan tidak terus memasok dan menambah massa, juga memanfaatkan bahan bakar isotop hidrogen dalam jumlah besar hingga reaksi fusi dapat bertahan kontinu? Dan tentunya tak semudah itu. Masalahnya, seandainya para ilmuwan memaksa memasukkan isotop hidrogen dengan jumlah besar ke dalam reaktor tokamak, diketahui reaktor tokamak akan meledak secara dahsyat. Hal itu disebabkan ketika reaksi fusi terjadi, plasma matahari buatan memancarkan emisi neutron cepat. Semakin besar bahan bakar yang dimasukkan, maka semakin besar pula emisi neutron yang tak terkendali. Emisi neutron dapat menembus medan magnet yang akan menerobos dinding baja tokamak. Hal itulah yang akan meledakkan reaktor tokamak. Karena masalah super rumit itulah hingga saat ini mimpi kita untuk menggenggam energi murni matahari masih belum bisa diwujudkan. Kita tak bisa mengendalikan paparan neutron dalam jumlah besar. Hal ini sangat sulit. Bahkan para ilmuwan belum bisa memprediksi arah keberhasilan proyek mahal ini. Dan siapa tahu suatu saat nanti salah satu dari teman-teman lah yang mampu mewujudkan mimpi umat manusia untuk menggenggam kekuatan fusi matahari. Dan untuk mewujudkannya, jangan lupa belajar, berusaha, dan terus berdoa. Profesor Kardus dari ITER Tokamak mengabarkan.